saya tidak membuat YouTube, sengaja saya hentikan sementara pembuatan YouTube itu dikarenakan ada seorang senior yang menyalahkan konten YouTube saya tentang Prana Sakti dan katanya akan dilaporkan kepada guru besar, sehingga saya serta-merta menghentikan kegiatan pembuatan YouTube itu dengan menunggu bagaimana keputusan guru besar, apakah menghentikan kegiatan saya ini atau mempersilahkan saya jalan lanjut setelah mengkaji laporan senior itu tadi. Tapi setelah menunggu sekian lama, ternyata tidak ada tanda-tanda guru besar akan memberikan tindakannya. Namun walaupun demikian, kalau seandainya besok atau lusa ternyata turun petunjuk dan keputusan dari guru besar, maka sami'na wa ata'na, saya akan mematuhi isi daripada petunjuk itu. Kalaupun seandainya guru besar mempersilahkan saya menulis dan membuat YouTube kembali, maka kegiatan itu akan saya laksanakan dengan segala senang hati sebatas kemampuan saya, yang semula saya menargetkan untuk membuat YouTube ini sebanyak 75 kali terbit, 75 upload, itu minimal, dan seyogianya jumlah itu bisa mencapai 125, tetapi saya sendiri meragukan apakah saya masih kuat untuk membuat YouTube sebanyak itu, karena dalam pembuatan YouTube ini saya merekam sendiri dan mengedit sendiri. Saya tidak menggunakan staf seorang pun, dan saya tidak mengangkat seorang admin, karena mengangkat seorang admin itu tentu akan membutuhkan biaya tersendiri dan jumlahnya tidak sedikit. Saya memaksakan diri untuk membuat YouTube kali ini terkait dengan meninggalnya Ibunda Yusniar, yaitu orang tua dari Ishak Saleh. Kemarin siang sekitar jam 12 dan dikebumikan sore menjelang malam tadi sore, dan di dalam perjalanan sekitar 2 jam lebih dari Bandar Lampung menuju ke kampung asal daripada Ishak Soleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami beritahukan bahwa Ishak Saleh itu adalah ketua Prana Sakti Lampung pada saat ini, meneruskan periode saya yang setelah tertunda bertahun-tahun baru terbentuk pengurus baru. Kita berdoa semoga almarhumah Yusniar meninggal secara husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya, dan dilipat gandakan ganjaran amal kebajikannya
sehingga beliau almarhumah layak ditempatkan di surga. Amin ya rabbal alamin. Saya mengambil momen ini adalah dalam rangka mengenang yang nanti saatnya akan menjadi kenangan, dan sementara ini saya rekam di YouTube ini saja. Saudara-saudara sekalian, saya mengalami penundaan penggantian pengurus itu mencapai 3 tahun penundaan. Sebetulnya pada saat itu saya dan atas juga persetujuan Bang Jen akan menunjuk seorang senior yang lebih senior dari Ishak Saleh, dan pada saat itu Bang Jen tidak melarang konsep saya itu, dan saya juga berkata kepada Ishak ya. Tetapi kenyataannya setelah saya meminta yang bersangkutan untuk menyiapkan segala sesuatunya sampai selama 3 tahun, itu saya bicarakan sebelum saya berangkat ke Palembang untuk bekerja, dan di Palembang saya bekerja selama 3 tahun, dan selama 3 tahun itu tidak terbentuk pengurus yang baru. Pada satu saat saya bicara empat mata, kenapa kok seperti ada kesulitan untuk membentuk pengurus baru? Di luar dugaan saya, ternyata yang bersangkutan ada kesulitan tentang usaha yang ditekuninya selama ini, yang sebelumnya saya melihat usaha itu sudah berjalan lancar dengan karyawan yang cekatan. Dan setiap saya tanyakan segala sesuatunya tentang perusahaan itu, jawabannya alhamdulillah. Artinya segala sesuatunya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi ketika saya membicarakan masalah kepengurusan itu, dia katakan bahwa dia tidak mungkin bisa melepaskan atau mengendurkan pengawasan daripada usahanya itu, karena usahanya itu akhir-akhir ini mengalami kolab. Kolab dikarenakan dia memiliki karyawan yang mendua. Saya bilang konsentrasi saja dulu di perusahaan, apalagi kita tambah lama tambah tua. Suatu saat kita tidak mampu lagi kerja bakti seperti sedia kala. Kita sudah memiliki keterlambatan-keterlambatan, sehingga pada saat inilah mempersiapkan segala sesuatunya tentang untuk partisipasi di Pranasakti itu tidak tergantung kepada ketua atau bukan ketua. Akhirnya Bang Jen mengeluarkan surat keputusan struktur kepengurusan dan disetujui dan dilantik. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan cerita bagaimana dengan Ishak Saleh. Bersama Ishak Saleh ini, kami pernah menyusun satu program bagaimana caranya bahwa Pranasakti itu memang telah kita persiapkan sejak
usia-usia dini, mulai dari TK, SMP, dan SMA. Kita persiapkan, walaupun bukan menggunakan jurus-jurus prana sakti, tapi kita sudah mengarah kepada itu dalam bentuk senam. Sebagaimana senam kita ketahui bahwa gerakan kaki kanan, tangan kanan akan menghidupkan otak kiri, dan kaki kiri, tangan kiri akan menghidupkan otak kanan. Gerakan seperti apa yang paling menghidupkan baik kiri maupun kanan pada saat itu? Ternyata kami mendapatkan kesulitan karena untuk melakukan uji coba itu sebetulnya tim yang ditunjuk oleh Ishak Saleh itu sudah memiliki kemampuan untuk bisa melacak itu semua, tetapi ada satu persoalan. Memang mereka membutuhkan satu ilmu pengetahuan. Bisa menangkap sesuatu, bisa menerima sesuatu, tetapi mereka keterbatasan bahasa. Mereka mengalami kemiskinan bahasa untuk menjelaskan segala sesuatunya itu, sehingga antara sesama tim pun mengalami kesulitan komunikasi. Karena perbendaharaan bahasa mereka sangat kurang untuk menerjemahkan apa yang mereka temukan itu. Oleh akadnya ditunda dulu. Mungkin suatu saat akan kita garap kembali, tetapi tidak dalam jangka waktu dekat. Uji coba dinyatakan ditunda. Yang kedua, Ishak Saleh sudah mencatat sejumlah anggota Prana Sakti setidak-tidaknya yang ada di sekitar Bandar Lampung, dan sudah terdata oleh beliau berapa orang yang membuka usaha non-formal, dagang. Apakah itu di pasar, apakah itu buka warung di rumah. Beliau sudah menghitung berapa, dan beliau berusaha bagaimana caranya agar pelanggan-pelanggan ini bisa dibentuk sedemikian rupa sehingga menempuh satu jalur. Tetapi ternyata biayanya tidak sedikit. Modal yang dibutuhkan sangat besar. Itu gagasan itu beliau sampaikan sebelum ada 212. 212 itu yaitu akan membuat usaha-usaha semisal oleh Alfamart, Indomart, tetapi ternyata kalah dalam bersaing, atau walaupun bukan kalah, mengalami kesulitan dalam bersaing. Apalagi kita yang hanya bisa melayani warung-warung kecil, informal, non-formal saja. Untuk sementara itu ditinggal, tidak jadi dijadikan bahan garapan.
Selanjutnya muncul lagi satu gagasan, yaitu membeli secara ringan atau pembelian tidak tunai terhadap lahan-lahan kosong. Lahan-lahan kosong ini yang letaknya tidak terlalu jauh dari komplek perumahan atau tempat tinggal yang sudah hidup, dan mereka menyusun usaha-usaha pengembangan. Dan sebetulnya sudah banyak yang jalan. Sebetulnya sudah ada beberapa lokasi mereka buka dan mereka garap. Dan alhamdulillah yang satu ini sudah mulai ada tanda-tanda untuk berjalan lancar, yang berdasarkan laporan dari Ishak dan kawan-kawan bahwa jurus-jurus Prana Sakti cukup membantu. Bukan hanya cukup, tetapi sangat membantu kelancaran pihak-pihak lain untuk melakukan pembayaran kepada usaha-usaha yang kita buka ini. Tetapi karena modal yang mereka miliki sangat terbatas, sehingga tentu saja tawaran-tawaran tanah kosong yang sebetulnya lokasinya bagus tidak dapat segera ditangkap karena keterbatasan itu tadi. Selanjutnya yang dilaporkan kepada kami adalah bahwa kalau itu katanya cuma usaha untuk memperkuat kantong saja, dan sekarang mereka sedang merintis untuk dibentuknya pesantren Hafiz Al-Quran. Mereka sedang menyusun segala sesuatunya, terutama mereka berusaha untuk yang memegang atau mengelola pesantren Tahfiz Al-Quran ini dikelola oleh anggota Prana Sakti sendiri, kecuali kalau sangat terpaksa menggunakan tenaga-tenaga di luar Prana Sakti atau PS. Namun walaupun demikian, diupayakan setelah bergabung ke PS. Sebagai anggota yang pemula, maka sebetulnya lebih banyak senior yang lebih pantas menulis, lebih pantas berbicara, lebih pantas memberikan keterangan, tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk membuat YouTube, dan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menulis. Oleh karenanya itu, dengan segala keterbatasan saya mencoba untuk menulis, walaupun di sana sini banyak kekurangannya. Saya nyatakan kekurangan itu di depan Bang Jen, tetapi kata Bang Jen tidak menjadi soal. Saya yakin kalau kita kembali ke akidah Islamiyah, kata Bang Jen, tidak akan terlalu bertentangan dengan Prana Sakti. Cukup sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.